Halo, Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The World of Fantasy. Film ini menceritakan tentang kisah pemuda yang bernama Kid Lee, yang berumur 20 tahun. Di saat dulu, ia mengalami kecelakaan yang hebat bersama kakeknya, yang membuat dirinya mengalami amnesia. Dan setelah itu, kakeknya meninggalkannya, dan ia pun dititipkan di sebuah tempat yang bernama Suku Ling. Di dalam ingatannya, ia pun mengingat kalau dirinya memiliki kekuatan petir. Namun saat ini, kekuatan petir itu terkadang bisa ia gunakan, terkadang tidak. Dan yang ia tahu, kakeknya sebelum pergi meninggalkannya sudah menanamkan sebuah permata di otaknya, yang dimana permata itu menyegel kekuatan petir miliknya, sehingga membuat dirinya lemah sampai saat ini. Oke, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Kid Lee, yang saat itu sedang bersama dengan orang-orang yang berasal dari suku Ling. Dan mereka menemukan tumpukan mayat teman-teman dan saudara-saudara mereka yang telah tewas. Kid Lee lalu menggunakan daun emas untuk menerangkan wilayah tersebut. Dan ternyata yang membunuh teman dan saudara mereka adalah laba-laba raksasa yang sangat besar. Mereka pun menyerang laba-laba tersebut, namun hasilnya nihil. Kid Lee yang memiliki kekuatan petir menyerang monster itu dengan membabi buta. Karena laba-laba itu sangatlah kuat, akhirnya Kid Lee menggunakan batu petir yang dapat memanggil petir di langit untuk menjadi sumber kekuatannya. Dan pada akhirnya ia mampu mengalahkan laba-laba raksasa tersebut. Mereka semua hanya bisa bersedih melihat teman-teman mereka sudah pada tewas di sana. Dan setelah itu mereka pun membawa satu persatu mayat untuk dibawa pulang. Keesokan harinya, adegan berpindah di sebuah wilayah milik suku yang bernama Suku Ling. Suku Ling memiliki warga campuran yang hampir semuanya tidak bisa menggunakan kekuatan. Yang tak memiliki kekuatan disebut orang awam. Kid Lee selalu berlatih untuk meningkatkan kekuatan petir miliknya, karena saat ini kekuatan petirnya seperti disegel dan kadang bisa keluar dan terkadang juga tidak. Dan ia meyakini semuanya itu pasti ulah dari kakeknya. Lalu tak lama kemudian, seorang wanita yang merupakan anak ketua suku Ling yang bernama Yusi menghampiri Kid Lee. Ia pun selalu memberikan makanan buatnya, karena saat ini Yusi menyimpan perasaan kepada Kid Lee. Namun karena Kid Lee orangnya tidak peka, ia pun tak menyadarinya. Mereka pun membahas mengenai bulan yang akan menyinari suku Ling, dan bulan itu hanya akan terlihat setahun sekali. Maka dari itu, mereka selalu mempersiapkan sebuah tulisan yang merupakan harapan mereka masing-masing. Yusi mencoba menunjukkan harapannya di kertas yang sudah ia tulis, namun Kid Lee melarangnya, karena yang boleh tahu harapan seseorang hanya si pemilik. Yusi akhirnya mengurungkan niatnya untuk menunjukkan harapan yang ia miliki. Karena sedikit kesal kepada Kid Lee yang acuh tak acuh kepadanya, ia pun langsung mengambil makanan yang ia buat, meskipun Kid Lee belum selesai memakannya. Singkatnya, di malam hari, semua warga suku Ling mulai berkumpul dan merayakan sinar bulan yang sebentar lagi akan tiba. Ketua suku Ling yang juga bernama Ling memberikan kata sambutan untuk mereka semua.
Namun, di saat mereka yang hendak merayakan sinar bulan yang sebentar lagi akan muncul, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh orang-orang yang berasal dari pavilion yang datang ke tempat mereka. Orang-orang pavilion memiliki dua suku, di antaranya suku Du dan suku Ye. Anak dari ketua suku Du yang bernama Soyang mencari seseorang yang bernama Qinli. Lalu, rapat dadakan pun dimulai. Karena orang-orang pavilion memiliki tahta yang tinggi, hal tersebut membuat orang-orang di suku Ling merasa ketakutan. Di sana Qinli dituduh telah membunuh 33 desa menggunakan kekuatan petir. Karena 33 desa itu warganya tewas hangus terbakar. Dan orang yang bisa menggunakan kekuatan petir hanya Qinli seorang. Qinli dan semua warga di sana membantah tuduhan yang tak beralasan tersebut. Qinli sesaat mengatakan warga suku Ling sedang mengadakan pesta, dan ia pun meminta untuk melanjutkan permasalahan tersebut di saat pesta sudah selesai. Permintaan Qinli akhirnya disetujui oleh Soyang. Dengan syarat, Qinli harus dipenjara terlebih dahulu, agar nantinya ia dengan mudah menginterogasi. Zhou, wanita yang berasal dari suku Ye, memasukkan Qinli ke dalam penjara, supaya Qinli tidak kabur nantinya. Singkat cerita, Yusi datang memberikan ia makanan. Ia pun sangat mengkhawatirkan keadaan Qinli di sana. Sesaat, Qinli memberikan kertas harapan miliknya dan meminta Yusi untuk membakarkan kertas tersebut di saat sinar bulan telah tiba. Yusi memberikan informasi kalau suku Ye sudah dikhianati oleh orang-orang suku Du, dan Qinli harus menceritakan itu kepada Zhou. Mendengarkan hal tersebut, Qinli langsung memanggil Zhou dan mengatakan kalau suku Ye miliknya sudah dikhianati oleh orang-orang dari suku Du. Awalnya, Zhou sempat tak percaya. Namun tiba-tiba, Soyang datang ke sana dan membunuh orang-orang dari suku Ye. Zhou yang hendak melawan dengan mudah dibunuh di sana. Dan orang di balik itu semua merupakan Soyang, orang dari suku Du. Di sini Qinli mengetahui kalau Soyang sengaja melakukan semuanya itu agar ia nantinya bisa memfitnah Qinli yang merupakan pelaku yang telah membunuh Zhou. Dengan begitu, suku Ling bisa disalahkan atas tindakan Qinli, dan Soyang menginginkan suku Ling harus tunduk terhadap suku Du miliknya. Tak lama kemudian, Yusin datang ke sana dan hendak membantu Qinli. Namun Yusin hendak dibunuh. Qinli tentu saja tidak ambil diam. Ia pun langsung menyerang pria di sana dengan kekuatan petirnya, hingga hangus dan tewas di tempat. Soyang tentu saja menjadi marah dan langsung menyerang Qinli. Yusin akhirnya dijadikan tawanan dan menyuruh Qinli untuk segera pergi dari sana. Kalau tidak, Yusin akan ia bunuh. Qinli yang tak memiliki pilihan akhirnya pergi dari sana. Sinar bulan akhirnya muncul, dan semua warga suku Ling membakar semua kertas harapan mereka di dalam balon api mereka. Qinli yang sedang terluka hanya bisa menangis karena ia tak bisa meminta permohonan kepada sinar bulan saat ini. Ternyata, kertas harapan milik Qinli tidak dibakar oleh Yusi, dan ia sangat kecewa membaca isi harapan milik Qinli. Dan Qinli yang saat ini sedang sekarat, tak sengaja melihat seorang wanita berambut putih yang tepat di hadapannya. Dan setelah itu ia pun pingsan di sana. Keesokan harinya, semua mulai mencari Qinli karena menyadari kalau Qinli telah hilang dari penjara. Namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Dan justru pencarian tertunda karena adanya badai salju. Di lain sisi, Soyang mulai menjalankan aksinya.
Di hadapan ketua Ling, ia memfitnah Qin Li sebagai pelaku yang telah membunuh orang-orang dari suku Ye, dan Zhou telah menjadi korban di sana. Oleh karena itu, Soyang mengancam akan melaporkan kejadian itu kepada suku Ye agar suku Ling dibinasakan. Soyang mengatakan ada satu cara agar suku Ling bisa selamat, yaitu menikahkan dirinya dengan anak dari ketua suku Ling, yaitu Yuxi. Dengan begitu, Soyang akan memastikan suku Ling akan selamat dari semua tuduhan. Di lain sisi, Qin Li ternyata diselamatkan oleh kedua Dewi Suci yang berasal dari suku Xuantian yang berbaju hitam bernama Ting Yu dan baju putih bernama Si. Mereka berdua memiliki niat untuk pergi ke lembah Dewa Salju untuk memburu hewan pemakan spiritual yang merupakan salah satu penjahat dari sekte iblis. Diceritakan, suku Xuantian merupakan suku tertinggi, dan suku Ling, suku Du, dan suku Ye sangat tunduk hormat kepada orang-orang dari suku Xuantian, terutama kedua Dewi Suci di sana. Alasan Qin Li diselamatkan karena kedua Dewi Suci di sana mengetahui kalau Qin Li memiliki kekuatan petir yang sama dengan mereka. Di sana Ting Yu mengobati luka Qin Li hingga sembuh. Sebagai gantinya, Qin Li harus menunjukkan arah menuju ke lembah Dewa Salju. Dari sinilah Qin Li mengetahui kalau 33 desa yang dibunuh itu merupakan ulah dari kedua dewi di sana, terutama Ting Yu yang rela menghalalkan segala cara untuk memburu hewan pemakan spiritual tersebut, meskipun harus membunuh seluruh penduduk. Mendengarkan hal tersebut, Qin Li sangat marah kepadanya, karena gara-gara ulahnya, ia pun harus menjadi korban akibat difitnah oleh Soyang. Oleh karena itu, Qin Li meminta kedua dewi itu untuk membantunya menjelaskan semua yang telah terjadi dan membersihkan namanya. Ting Yu berjanji akan membantunya, asalkan Qin Li mau mengantarkan ia ke lembah Dewa Salju. Qin Li akhirnya mau tak mau menyetujui permintaan darinya. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah danau. Beberapa pasukan di sana yang hendak mengecek tiba-tiba terjatuh ke dalam dasar sungai. Qin Li mengatakan kalau danau itu terdapat sebuah penyu pemakan logam. Bagi siapapun yang menggunakan barang-barang yang berlogam akan tersedot ke dalam danau di sana. Mendapatkan informasi itu, Ting Yu menyuruh semua pasukannya untuk melepaskan jubah perang mereka karena terbuat dari logam. Jubah itu pun dibuang ke danau, dan tiba-tiba apa yang dikatakan Qin Li ternyata benar. Dan setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Terlihat, Yuxi mendatangi kediaman milik Qin Li. Di sana ia teringat kembali sewaktu mereka masih kecil, yang dimana ia selalu perhatian kepada Qin Li dan sangat menyukainya. Namun Qin Li malahan selalu memintanya untuk berhenti menyukainya, karena ia telah berjanji kepada kakeknya untuk menjadi seorang dewa dan tidak akan menikah sebelum semuanya itu terwujud. Yuxi yang mengira Qin Li telah tiada, akhirnya menerima tawaran dari Soyang yang ingin menikahinya. Meskipun ia mengetahui kalau Soyang tidak benar-benar menyukainya dan hanya memanfaatkan pernikahan tersebut untuk mewujudkan keinginan ayah dari Soyang menjadi seorang ketua pavilion. Dan semuanya itu terpaksa Yuxi lakukan demi menyelamatkan suku Ling dari tuduhan atas tewasnya suku Ye saat itu. Mendengarkan Yuxi yang akan menikah dengan Soyang tentu saja membuat ayahnya dan semua paman dari Yuxi yang berada di sana merasa terkejut, karena Yuxi tidak membicarakan terlebih dahulu kepada mereka dan langsung mengambil keputusan secara sepihak. Lalu, Yuxi mengatakan kalau semuanya ini tidak perlu lagi didiskusikan, mengingat hanya itu yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan semua warga suku Ling saat ini. Mendengarkan hal tersebut, terlihat ketua dari suku Ling yang merupakan ayahnya hanya bisa terdiam karena anaknya akan menikah dengan orang yang ia tidak cintai.
Di lain tempat, Qin Li mendatangi kediaman Si dan tak sengaja melihatnya sedang menjemur semua pakaian miliknya. Namun, hal yang tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba, Si mengajak Qin Li untuk menikah dengannya. Tentu saja Qin Li langsung menolak permintaan darinya. Sesaat, Si menceritakan identitasnya dan menjelaskan kalau di benua Cilan terdapat berbagai macam level kekuatan, dan suku Xuantian merupakan suku yang paling terkuat saat ini. Sedangkan suku Ling, suku Du, dan suku Ye adalah suku yang paling terendah dari semua suku yang ada. Di malam harinya, terlihat Ting Yu menemui Qin Li untuk memintanya membantu perjalanannya menuju ke tempat hewan pemakan spiritual dan berjanji akan mengatasi semua masalah yang terjadi di suku Ling setelah berhasil membunuh hewan tersebut. Keesokan harinya, Qin Li bersama Dewi Ting Yu dan Dewi Si berjalan menuju lembah Dewa Salju untuk menemukan hewan pemakan spiritual. Di tengah perjalanan, terlihat bongkahan batu salju menutupi jalan mereka. Di sini Qin Li dan Tuan Liang mencoba pergi ke atas gunung untuk melihat jalan mana yang bisa ditempuh oleh mereka saat ini. Setelah mereka berdua sampai di atas gunung, mereka tak sengaja melihat sebuah perkampungan di sana dan berniat mencari informasi di perkampungan tersebut. Namun siapa sangka, Qin Li ternyata telah merencanakan untuk menjebak Tuan Liang. Terlihat seorang pemuda menemui mereka, dan pria tersebut bernama Goyu, yang merupakan teman kecil dari Qin Li, yang berasal dari suku Go. Tanpa berpikir panjang, Qin Li dan Goyu langsung menyerangnya di sana. Setelah berhasil mengikat Tuan Liang, Qin Li lalu kembali menemui Ting Yu dan Si untuk menceritakan sesuatu yang telah ia rekayasa sebelumnya. Dan ia pun mengatakan kalau Tuan Liang telah dibunuh oleh hewan pemakan spiritual. Ting Yu dan Si hanya tertawa melihatnya. Tak lama kemudian, terlihat Tuan Liang kembali ke rombongan dan juga membawa Goyu di sana. Ternyata Tuan Liang hanya pura-pura lemah dan membiarkan mereka melakukan hal tersebut kepada dirinya. Sesaat, Ting Yu yang merasa kalau Qin Li telah membohonginya langsung mencekiknya. Namun Qin Li mengatakan kalau temannya yaitu Goyu mengetahui jalan untuk menuju ke lembah Dewa Salju dan bersedia menunjukkan jalan tersebut kepada mereka. Singkatnya, sesampainya di sana, mereka tiba-tiba diserang oleh bayangan hitam. Di saat Qin Li sudah kebingungan, Ting Yu menemuinya dan membawa Qin Li masuk ke dalam sebuah goa yang berada di sana. Ternyata kekuatan hewan pemakan spiritual tidak berefek kepada mereka berdua. Di sini Ting Yu berencana akan menyegel hewan tersebut, namun ia menyadari kalau saat ini semua pasukannya telah dipengaruhi olehnya dan hanya ada satu cara untuk mengalahkannya, yaitu dengan meletakkan kotak segel miliknya di atas batu besar di sana. Sesaat, Ting Yu memberikan kotak tersebut dan meminta Qin Li untuk melakukannya. Dengan berhati-hati, Qin Li menuju ke batu tersebut. Namun siapa sangka, rencananya telah disadari oleh hewan pemakan spiritual. Terlihat, Qin Li terkena ilusi darinya dan hampir gagal dalam rencananya. Tak ambil diam, Ting Yu dengan cepat mencoba menyadarkan Qin Li dan bertarung melawan hewan pemakan spiritual di sana. Melihat mereka yang sedang bertarung, akhirnya Qin Li berhasil menyegel hewan tersebut dan semua orang yang berada di sana seketika menjadi sadar kembali. Namun sebagai gantinya, Qin Li harus menjadi tumbal dari segel tersebut dan tidak bisa keluar dari sana bersama dengan hewan pemakan spiritual. Sesaat, Qin Li menggunakan kekuatan petirnya. Tentu saja semua orang yang melihatnya merasa terkejut karena mereka tak menyangka kalau Qin Li bisa menggunakan kekuatan petir yang berlevel tinggi, bahkan melebihi kekuatan petir milik mereka. Merasa tak ada pilihan lain, Si berniat akan mengorbankan dirinya bersama Qin Li dan hewan pemakan spiritual.
dan meminta mereka semua untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Qin Li dan Go Yu ternyata diselamatkan oleh seorang perempuan, dan perempuan tersebut bernama Folly, yang dimana ia merupakan penguasa wilayah terdingin di dunia. Singkat cerita, dari kejauhan terlihat Qin Li dan Go Yu sedang menunggangi serigala milik Folly dan berniat kembali ke suku Ling. Namun di saat perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan Yuxin. Sesaat, Yuxin mengatakan kalau Yuxi akan menikah dengan Soyang untuk menyelamatkan kota Ling dari tuduhan suku Du. Mendengarkan hal tersebut, dengan cepat Qin Li pergi menuju pavilion untuk menyelamatkan Yuxi dari pernikahan tersebut.